Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-temanku semua. Semoga sehat-sehat selalu. Ini saya update alpukat sistem triple planting saya, kawan-kawan ya. Seperti ini penanamannya, dan ini berbuah tidak berhenti ya, saling sambung. Baik bunga baru yang akan keluar dan menjadi pentil, dan sampai yang besar ada ya. Ini calon-calon bunga lagi, bisa kawan-kawan lihat, bisa dilihat. Ini bunga ya. Ini untuk ini masih pentil, ini mulai gede. Nih dari tunas-tunas air ya kawan-kawan, bisa dilihat tuh tunas airnya berbuah ya. Kalau ini bukan, ini mulai besar. Ini bunga baru. Ini jenis aligator ya teman-teman, itu bisa dilihat. Itu ya, dua ini. Dan banyak lagi bunga yang baru keluar ya, itu ya kan. Nih saya perjelas. Ini umur tanam sampai saat ini 1 tahun 8 bulan, jalan 1 tahun 9 bulan ya. Ini jenis aligator kawan-kawanku. Bibit awal tinggi tanaman, bukan dari polybag ya, bukan dari planter bag. Tinggi batangnya tanam itu 1,5 dan 2 meter. Yang 2 meter yang ini, yang sekarang saya buatkan ini. Seperti itu ya. Cukup bagus, cukup lebat, bisa sampai ujung sana ya berbuah. Itu juga sampai di ujung. Dan perlu catatan, ini tidak berebut nutrisi ya kan ya. Sama sekali tidak berebut nutrisi. Sebentar saya turun dulu. Nah ini sebagai contoh ya kan ya. Ini munculnya dari tunas air ya. Ini bisa dilihat dari tunas air. Jika kita buang hari itu tunas air ini, tentunya nggak ada ini ya. Tidak ada ini ya. Jadi teori tunas air harus dibuang, saya rasa tidak perlu ya. Karena apa? Yang penting nutrisi kita cukupin. Ini juga dari tunas air. Yang penting nutrisi tercukupi. Menurut saya tunas air tidak perlu dibuang. Tuh bisa kawan-kawan lihat, buahnya cukup lebat. Bunga-bunga baru pun banyak. Ini juga yang sebelah udah mulai berbunga ya kawan-kawan ya. Udah mulai, ini sebagai contoh bisa kawan-kawan lihat nih ya. Jadi bukan hanya satu yang ini saja ya. Kalau hanya ini saja bisa dibilang kebetulan ya. Jadi cara saya menanam tidak ada yang istilah kebetulan ya. Semua sudah direncanakan dari awal tanam. Seperti itu ya kawan-kawan. Ini juga pohon yang sebelahnya ada buahnya. Nah ini dari tunas air juga ya kawan-kawan. Ini dari tunas air. Ini juga dari tunas air. Kelihatan ini ya kawan-kawan ya, buahnya di cabang dalam berbuah yang tidak kena matahari ya. Jadi tidak ada istilah batang terjemur matahari dia baru agar cepat berbuah, tidak ada ya. Tidak ada istilah yang seperti itu. Ini bahkan nih dari tunas air. Itu tunas airnya. Jika waktu itu dibuangkan sayang ini ya. Gini ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Dan ini juga tunas air. Ini ya.
Ini tentunya tidak ada. Ini bisa dilihat ya. Pemupukan hanya memakai kohe kambing. Kebetulan saya memakai merek BU8 karena di situ fermentasinya cukup lengkap ya. Hormon-hormonnya benar-benar terjamin. Pemupukan 3 bulan sekali memakai BU8. Kemudian pemberian garam kasar ini setiap 1,5 bulan sekali. Untuk buah juga gitu, makanya yang rontoknya hanya sedikit tuh, hanya 1, 2, hanya 3 ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai lahan terbatas, ini bisa untuk referensinya ya. Bisa, jangan takut dia tidak kena sinar matahari, jangan takut apa ya, tidak kena sinar matahari, jangan takut tidak berbuah, itu maksud saya. Ini toh udah ada bukti ya, berbuah, berbunga. Ini juga calon-calon bunga. Bisa kawan-kawan perhatikan ini ya, tidak ada yang namanya ulat ya. Ini juga bunganya baru keluar. Tidak ada yang namanya ulat ya. Biasanya yang namanya ulat, pohon alpukat katanya rawan ulat jika dia berbunga, itu sudah biasa katanya. Tapi kalau di sini tidak biasa ya. Sekarang kalian lihat ini untuk bunga-bunganya bersih, nggak ada ulat sama sekali. Tuh ya, bisa dilihat tuh. Jadi perawatan kalau seperti ini ya, dia berbunga, kita hanya menyemprot baking soda dicampur air buah bintaro. Seperti itu teman-teman. Ini tinggi pohonnya. Nah ini bisa dilihat ya. Baiklah, sampai di sini. Semoga vlog ini semoga vlog ini berguna ya bagi teman-temanku semua. Akhir kata, wassalam.